Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman saya. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan netizen. Nah, di sini teman-teman saya ada Kak Muhammad Fahri Dirgantara, yang kedua ada Kak Rifa Rinaldi, yang ketiga ada Kak Sabrina Silesi Hombing, dan terakhir saya sendiri Fieranisa Santia Yahya. Di sini saya akan menjelaskan abstrak. Abstrak penggunaan bahasa gaul telah menjadi norma di media sosial, mengubah cara kita menggunakan dan memahami bahasa. Fenomena ini menunjukkan bagaimana manusia mengadopsi gaya komunikasi baru untuk menyesuaikan preferensi mereka. Nah, di sini ada ikhtisar penelitian. Penelitian ini mengkaji fenomena bahasa gaul di media sosial, menganalisis bentuk, faktor pendorong, dan dampaknya terhadap komunikasi daring serta bahasa Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dinamika bahasa di era digital. Bahasa gaul dengan segala bentuk ekspresinya seperti singkatan, plesetan, dan serapan bahasa asing telah menjadi fenomena dominan di kalangan netizen, khususnya generasi muda. Ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam komunikasi digital. Kesenjangan penelitian, meskipun telah dibahas dalam ranah informal, belum banyak kajian yang spesifik menyoroti dampak luas bahasa gaul di ruang digital dan pengaruhnya terhadap pola komunikasi netizen. Landasan teori, berdasarkan sosiolinguistik, bahasa gaul dipahami sebagai variasi bahasa yang muncul dari kebutuhan identitas, solidaritas kelompok, dan ekspresi kebebasan di dunia maya. Rumusan masalah penelitian. 1. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan bahasa gaul oleh netizen? 2. Apa faktor pendorong penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi daring? 3. Apa dampak sosial dan linguistik fenomena ini terhadap bahasa Indonesia? Lanjut. B. Metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data numerik dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat penggunaan dan pemahaman bahasa gaul. Sementara data kualitatif dari pertanyaan terbuka menggali persepsi di baliknya. Waktu penelitian, pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Juli 2025. Tempat penelitian, penelitian dilakukan secara daring dengan kuesioner disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau netizen di seluruh Indonesia. Sumber data, populasi, dan sampel. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif Universitas Bina Nusantara yang merupakan pengguna aktif media sosial. Sampel sebanyak 18 responden dipilih melalui teknik non-probability sampling dengan metode convenience sampling. Responden bersedia berpartisipasi dan aktif menggunakan media sosial setidaknya 3 jam per hari. Karakteristik sampel terdiri dari 18 mahasiswa aktif Universitas Bina Nusantara. Usia dominan responden adalah 21-30 tahun, 75% pada rentang 21 tahun sampai 25 tahun. Dengan komposisi 10 perempuan 55,6% dan 8 laki-laki 44,4%. Mayoritas responden aktif di Instagram, TikTok, dan Twitter atau X. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah teknik pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui survei daring menggunakan kuesioner Google Forms. Kuesioner ini dirancang untuk menangkap data demografis, perilaku di media sosial, frekuensi dan alasan penggunaan bahasa gaul, serta persepsi responden. Metodologi ini memastikan penelitian dapat menjawab perumusan masalah secara menyeluruh dan memberikan gambaran mendalam tentang fenomena bahasa gaul. Contoh data yang ada di kuesioner adalah penggunaan platform media sosial yang paling sering, skala penggunaan istilah gaul populer seperti mager atau healing, pandangan mengenai dampak bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia baku, serta kelebihan dan kekurangan penggunaan bahasa gaul. Hasil dan pembahasan, penelitian ini melibatkan 18 responden, mayoritas berusia 21 hingga 30 tahun, dan didominasi laki-laki.
Instagram menjadi platform paling sering digunakan, diikuti oleh TikTok dan WhatsApp. Mayoritas responden menghabiskan kurang lebih 1-3 jam per hari di media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial sudah menjadi bagian integral dalam responden. Alasan utama penggunaan bahasa gaul antara lain menciptakan suasana santai dan akrab, efisiensi waktu, mengikuti tren, dan sebagai identitas anak muda, berdasarkan hasil penelitian kami. 72,2% responden percaya bahwa bahasa gaul dapat berdampak negatif pada kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, mayoritas juga menganggap daya tarik komunikasi itu tergantung dengan konteks. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku. Lalu selanjutnya, dampak dan istilah populer. Ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan bahasa gaul. Contoh kelebihannya, mempererat keakraban, menciptakan ikatan sosial, lalu mempermudah dan mempercepat komunikasi, interaksi lebih santai dan menarik. Lalu ada kekurangan dari penggunaan bahasa gaul, yaitu penurunan kemampuan berbahasa baku, resiko kesalahpahaman antar generasi, kesan tidak sopan atau bad attitude. Istilah-istilah seperti bestie, healing, receh, gaje, dan mager menunjukkan bagaimana bahasa gaul membentuk subkultur komunikasi. Bahkan singkatan seperti OTW atau on the way telah menggantikan frasa aslinya, menunjukkan efisiensi dan adaptasi bahasa. Lalu, kesimpulannya adalah bahasa gaul berperan penting dalam komunikasi informal di media sosial untuk menciptakan kedekatan. Namun, ada kekhawatiran akan dampaknya terhadap berbahasa formal, sehingga kesadaran kontekstual sangat dibutuhkan. Kemudian ada kesimpulan dari hasil penelitian. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa gaul telah menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi daring di kalangan netizen, khususnya generasi muda. Penggunaannya didorong oleh keinginan untuk menciptakan suasana yang santai dan akrab, efisiensi waktu, mengikuti tren, serta berbagai bentuk identitas kelompok. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi yang dinamis seiring dengan perkembangan teknologi. Meskipun berbahasa gaul terbukti efektif dalam mempererat keakraban dan mempercepat interaksi informal, mayoritas responden menyadari potensi dampak negatifnya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kekhawatiran juga muncul terkait risiko kesalahpahaman antar generasi dan kesan kurang sopan yang ditimbulkan. Hal ini menyoroti kebutuhan akan kesadaran konseptual dalam penggunaan bahasa gaul, di mana pemilihan bahasa harus disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara. Dengan demikian, bahasa gaul memainkan peran krusial dalam membentuk subkultur komunikasi digital yang unik, namun implikasinya terhadap linguistik dan sosial memerlukan perhatian lebih lanjut. Keseimbangan antara kebebasan, berekspresi, dan pelestarian kaidah bahasa Indonesia menjadi tantangan utama di era digital ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.